Selamat datang di channel Kislem, kisah film. Di sini aku akan nyeritain film yang baru selesai aku tonton. Sebelum aku mulai ceritanya, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Ayo siapin headsetnya dan kita mulai ceritanya. Film ini bercerita tentang serial killer berkostum badut yang memburu wanita penghibur sebagai targetnya. Berlatar belakang Los Angeles, California tahun 2023, film ini dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang sedang memasak. Dia adalah Tiffany. Dia sedang live streaming dengan aksi sensual untuk memperoleh saweran dari penonton. Saat dia tengah asik membalas chat, ada akun bernama Gunting yang masuk tapi tidak memberikan sawer. Lalu, Tiffany pun mematikan laptopnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba dari pintu luar ada suara ketukan. Saat Tiffany membuka, tidak ada siapapun di luar. Akan tetapi, saat Tiffany membalikkan badan, sudah ada badut yang membawa gunting. Dan kemudian Tiffany pun ditikam oleh badut itu. Scene beralih ke masa sekarang. Di sana ada seorang wanita yang tengah melakukan sesi konsultasi dengan psikolognya, yang kita sebut saja Mia. Wanita itu adalah Courtney. Courtney menceritakan kalau belakangan ini dia selalu merasa ketakutan karena sering bermimpi badut yang datang di kamarnya. Oh my god, I'm so sorry. Ever since then I just keep having these nightmares. Dia bercerita, semua berawal dari saat ia mengikuti pelajaran di kelasnya. Saat itu, dosen sedang menjelaskan sejarah badut. As I was saying, the evil clown, also known as... Tiba-tiba, Courtney masuk ke dalam dunia mimpi. Di dalam sebuah ruangan yang hanya ada dia dan badut. Hey, what's wrong? I fell asleep. I just made about what? Setelah pulang kuliah, Courtney diajak temannya yang bernama Kendra untuk nongki di bar tempat dia bekerja. Tapi anehnya, di pintu bar, Courtney masih dapat melihat badut itu. Lalu, Kendra meyakinkan dia bahwa tidak ada badut di sana. Dia mengatakan tidak perlu khawatir karena polisi telah menangkap badut itu. Dari sel 6 terlihat seorang badut yang digiring menuju ruang pemeriksaan. Badut itu bernama Charlie Lee Russell. Dia didakwa atas tuduhan pembunuhan dengan barang bukti sebuah gunting. Saat ditanyai oleh penyidik apa alasannya, Charlie si badut malah menyerang polisi. Meskipun dengan tangan terbogol, dia menggigit dan mencekik hingga mereka semua tewas. Akhirnya, si badut pun berhasil membuka borgol dan keluar dari kantor polisi. Kembali di bar, Courtney dan Kendra masih menunggu salah satu temannya yang akan datang juga ke sana. Namun, hingga larut malam, Simmons tak kunjung datang. Hey. So, still no sign of Simone? No, I'm honestly kind of worried about her. She said she's gonna be here. Scene beralih ke kantor polisi. Ada dua orang detektif yang terkejut melihat rekan kerja mereka yang semua telah tewas. Salah seorang sempat mengatakan kalau pelakunya adalah badut gunting. Kemudian, scene beralih ke apartemen Simmons. Di sana dia terlihat sedang bersiap-siap untuk mandi. Setelah selesai mandi, tiba-tiba si badut sudah ada di depan pintu kamar mandi. Tanpa ada basa-basi, kemudian Simmons pun menjadi korban si badut gunting. Polisi datang ke TKP untuk memeriksa. Dari dalam kamar mandi, Simmons ditemukan dalam keadaan bersimbah cairan merah. Masih dari dalam bar, Courtney dan kedua temannya menunggu Simon datang. Setelah lama menunggu, Courtney
izin ke toilet. Sesampainya Courtney di toilet, tiba-tiba dari arah belakang muncullah badut itu, dan dia menusuk Courtney di bagian perut. Beruntung di bar itu ada teman-teman Courtney, sehingga ia berhasil tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Di sana dia masih merasa trauma. Tapi, Suster Sally mengatakan kalau proses pemulihan memang memerlukan waktu untuk benar-benar pulih dari trauma. Kembali ke bar, detektif memeriksa kedua saksi penusukan yang terjadi pada Courtney. Mereka berdua berkata tidak sempat melihat badut yang dikatakan oleh Courtney. Polisi terus menyelidiki keterkaitan hubungan para korban yang saling berkaitan antara Simmons dan Courtney. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada korban, di mana Courtney berhasil selamat sedangkan Simon dan Tiffany tidak. Di rumah sakit, Courtney dijenguk oleh kedua temannya yang tadi di bar. Mereka bercerita tentang detektif yang terus menanyakan mereka tentang soal badut gunting yang dilihat oleh Courtney. Padahal mereka berdua benar-benar tidak melihatnya. Mereka juga membahas kalau badut gunting itu adalah serial killer yang menjadikan wanita penghibur sebagai targetnya. God, can you guys... What the hell is going on? Who is Scissors? He's a serial killer. He's been all over the news the past few weeks for targeting sex workers. Courtney juga menimpali kalau badut ini juga dulu pernah membunuh seorang wanita penghibur bernama Tiffany. Detektif dan tim kedokteran forensik berusaha untuk memecahkan kasus ini. Saat salah seorang polisi kembali ke apartemen Simmons, dia menemukan ponsel. Dan dari ponsel mereka akan melacak panggilan terakhir, kemudian petunjuk yang didapat mengarah kepada Courtney sebagai target selanjutnya. Saat di rumah sakit, Courtney terus saja mendapatkan mimpi buruk tentang badut gunting. Di dalam mimpinya, badut ini selalu menakut-nakuti dirinya. Saat malam hari, Dr. Barner menanyakan kepada Suster Sally bagaimana keadaan Courtney. Namun setelah suster ini ingin memberi jawaban, dokternya malah menghilang. Suster Sally berjalan mencari keberadaan Dr. Banner. Tiba-tiba Dr. Barner muncul sambil memeluknya. Saat lagi asik-asik ngerayu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara. Sontak Dr. Barner mengecek. Ternyata di sana Dr. Barner sudah dibunuh oleh badut gunting. Tidak sampai di situ, Suster Sally pun menjadi korban keganasan badut gunting. Kepala Suster Sally ditusuk dengan gunting. Di tempat lain, detektif berusaha menelpon Courtney untuk memperingatinya bahwa dia dalam bahaya. Sayangnya, telepon Courtney sedang tidak aktif. Salah satu teman Courtney yang tertidur di lobi rumah sakit pun menjadi korban dari badut ini. Sekarang dia mengincar semua yang berada di sekitar Courtney. Saat hendak masuk ke kamar tempat Courtney dirawat, beruntung Kendra sempat terbangun. Dia lalu membangunkan Courtney dan mengatakan kalau ada badut gunting di rumah sakit itu. Sambil tertatih, Courtney berjalan sambil dipapah Kendra. Badut gunting terus berjalan mencari keberadaan Courtney dan Kendra. Dengan kekuatan penuh, badut gunting mendobrak pintu tempat persembunyian Courtney dan Kendra. Pintu akhirnya terbuka. Saat itu Courtney dan Kendra menjerit. Beruntung detektif tiba tepat waktu dan berhasil melumpuhkan badut itu. Namun saat detektif tengah berbicara dengan Courtney, tiba-tiba badut itu menghilang tanpa jejak. Polisi sudah menggeledah seluruh ruangan bangunan itu, namun mereka tidak menemukan badut gunting.
Dia seakan-akan hilang di telan bumi. And he was gone. Kembali ke sesi konsultasi Courtney bersama psikolog Mia. Courtney mengatakan semenjak saat itulah hidupnya menjadi tidak tenang. Di dalam tidurnya ia selalu dihantui oleh sosok badut gunting. Di akhir sesi, psikolog memberikan semangat untuk melanjutkan hidup tanpa rasa ketakutan. Kemudian Courtney pamit pulang. Home, be safe, and we'll talk. Setelah Courtney pergi, Mia duduk sendirian di ruangannya. Lalu Mia dikejutkan dengan sosok badut gunting yang keluar dari lemari. Sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Tanpa bicara dan tidak pernah meleset bidikan gunting dari badut itu. Di akhir film kita diperlihatkan sosok badut yang membuka topengnya ternyata adalah Courtney. Ending yang sangat membingungkan. Plot twist macam apa ini? Katanya di awal badutnya bernama Charlie Lee. Kok di endingnya malah jadi Courtney? Oke lah, itu dulu rangkuman film dari Badut Gunting tahun 2025. Semoga ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.